Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Tetap sehat, masih semangat ya untuk belajar daringnya? Jangan lupa sebelum pembelajaran kita mulai, biasakan untuk berdoa. Agar apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini akan memberikan banyak manfaat. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang teks non-fiksi kelas 5, tema 5, subtema 1 pada pembelajaran ke-1 tentang komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menentukan pokok pikiran suatu bacaan teks non-fiksi. Yang kedua, membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan teks non-fiksi. Nah, apakah kalian sudah tahu apa itu teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain: disusun berdasarkan fakta atau sebenarnya. Jadi, teks non-fiksi itu sesuai dengan kenyataannya ya guys. Yang kedua, ditulis dalam bahasa baku atau bahasa resmi. Bahasa resmi itu adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kalau bahasa gaul itu bagaimana? Itu bukan bahasa resmi ya. Yang ketiga, bahasanya denotatif atau memiliki makna sebenarnya. Apakah kalian sudah tahu contoh teks non-fiksi itu? Ya, contoh teks non-fiksi antara lain 1. Biografi. Nah, contohnya adalah biografi Gus Dur. Jadi, buku ini menceritakan tentang perjalanan Gus Dur. Sudah jelas kalau namanya perjalanan dari tokoh Gus Dur ini berarti itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan makna yang sebenarnya atau benar-benar terjadi. Makanya biografi tergolong teks non-fiksi. Yang kedua, karya sastra. Karya sastra ini berisi sesuai dengan fakta atau sebenarnya atau benar-benar terjadi. Jadi karya sastra ini tergolong teks non-fiksi. Majalah. Majalah biasanya berisi informasi-informasi dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Nah, karena itu termasuk fakta, makanya majalah tergolong teks non-fiksi. Yang keempat, jurnal sejarah. Namanya jurnal sejarah, sejarah itu pasti sesuatu yang atau peristiwa yang sudah terjadi. Jadi berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nah, inilah contoh teks non-fiksi. Dari teks non-fiksi tadi, kita dapat menemukan informasi yang terkandung di dalam teks. Jenis informasi yang terkandung di dalam teks non-fiksi itu digolongkan menjadi 2, yaitu informasi tersurat, yaitu informasi yang sudah ada di dalam teks, dipaparkan dalam bacaan secara langsung. Jadi informasi tersurat itu, informasi ini sudah terdapat di dalam bacaan, sama pengarangnya sudah ditulis di dalam bacaan. Yang kedua adalah informasi tersirat, yaitu informasi yang tersembunyi, atau informasi yang tidak tertulis pada sebuah naskah, dan perlu pemahaman lebih untuk menemukan informasi tersebut. Jadi si pengarang atau si penulis tidak akan menulis informasi secara langsung di dalam teksnya. Makanya kalau kita mencari informasi yang tersirat dari teks non-fiksi, kita harus memahami terlebih dahulu. Pahami setiap kalimat dan maknanya. Dari situ kalian akan menemukan informasi tersiratnya.
terus bagaimana menemukan pokok pikiran atau ide pokok dalam teks non-fiksi? Nah, caranya gampang. Yang harus kalian lakukan adalah 1. Bacalah teks non-fiksi dengan seksama. Membaca dengan seksama yaitu membaca melalui dengan pemahaman. Pahami kalimat demi kalimatnya. Selanjutnya, catat kata-kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Kumpulan dari kata-kata kunci nanti kalian rangkai kembali menjadi sebuah kalimat. Yang ketiga, gunakan kata tanya untuk menemukan ide pokok dan informasi penting pada setiap paragraf. Apakah kalian ingat dengan 4W1H? Oke. Kita akan belajar menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam kalimat tanya. Ayo coba tebak. Kata tanya itu apa saja ya? Iya, betul. Contoh kata tanya yaitu apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Masih ingat kan? 5W1H. Nah, dari kalimat tanya, kalian nanti akan membuat suatu kalimat informasi atau kalimat berita. Dari situlah kalian nanti akan menemukan ide pokok atau informasi penting dari teks non-fiksi. Cukup mudah kan? Coba sekarang kita mencoba menemukan ide pokok teks non-fiksi dari bacaan berikut. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi geraham berguna untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan kelompok ini adalah sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Nah, dari kalimat ini coba kalian perhatikan kata-kata kuncinya. Yang pertama adalah kata kuncinya adalah ini membicarakan kelompok hewan herbivora. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Itu termasuk kata kuncinya. Sudahkah kalian menemukan ide pokoknya? Coba kita lihat hasilnya. Pokok pikiran atau ide pokok dari teks non-fiksi tadi adalah, nah ini dia. Kelompok hewan herbivora merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Bagaimana? Cukup mudah kan menemukan ide pokok teks non-fiksi? Nanti kalian akan belajar untuk lebih memahaminya. Semangat ya untuk belajar daringnya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.